Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keampunan, rahmat, dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, judul kultum kita pada hari ini insyaallah mengisi waktu luang di bulan Ramadan dengan amal yang sederhana namun bernilai besar. Seringkali kita berpikir, nanti aja kalau sudah kaya baru sedekah yang besar. Nanti aja kalau sudah punya waktu longgar baru kita rajin beribadah. Padahal justru amal kecil yang waktu itu biasa jika dilakukan di bulan Ramadan itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Ada sebuah kisah menarik, kisah nyata yang sering diceritakan oleh para ulama. Suatu hari ada seorang laki-laki miskin yang datang ke masjid. Ia tak punya uang untuk sedekah, tidak hafal banyak ayat, dan tidak juga kuat untuk salat berlama-lama. Lalu dia berkata, "Ya Allah, aku ingin beramal di bulan Ramadan, tapi aku tidak punya apa-apa." Setelah itu ia melihat orang tua kesulitan mengambil air wudhu. Lalu ia bantu untuk mengambilkan airnya. Setelah itu ia melihat sendal yang berantakan, ia rapikan. Kemudian ia tersenyum kepada jamaah yang baru datang. Malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat timbangan amalnya sangat berat. Ia heran, amal apa yang memberatkan timbangan ini? Lalu terdengarlah suara, "Itu dari air wudhu yang engkau ambilkan, sandal yang engkau rapikan, dan senyum yang engkau berikan." Masya Allah, pemirsa sekalian, ternyata hal-hal yang kecil yang sering kita anggap sepele bisa jadi amal terbesar kita di akhirat. Contohnya adalah seorang miskin tadi, ia mendapatkan mimpi yaitu dengan amal yang sangat besar, padahal dia cuma melakukan hal-hal yang sepele. Masalahnya kita hari ini, sekarang kita coba jujur nih pada diri sendiri. Waktu luang di bulan Ramadan ini sering diisi dengan apa? Apakah scroll HP saja berjam-jam? Rebahan setelah zuhur? Ngobrol tanpa arah? Atau malah tidur lagi sampai zuhur? Padahal Ramadan itu tidaklah panjang. Kalau Ramadan diibaratkan dengan emas, maka setiap menitnya itu adalah emas batangan. Masya Allah, luar biasa. Sedikit contoh akan saya berikan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan saya dan pemirsa sekalian bisa mengamalkan. Yang pertama yaitu zikir yang ringan, seperti kata subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Itu bisa kita amalkan sambil jalan, sambil berkendaraan, sambil nunggu azan. Yang kedua, senyum dan kata baik, tidak marah-marah, tidak membalas dengan kasar, menahan emosi saat puasa, itu pahalanya sangat besar. Yang ketiga, membantu orang di rumah, bisa dengan cuci piring, angkat galon, jaga adik. Itu bisa jadi ibadah jika kita niatkan karena Allah. Yang keempat, baca Al-Quran, walau sedikit. Satu halaman itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Satu ayat itu lebih baik daripada 1 jam tanpa amal. Yang kelima yaitu doa di waktu luang. Bisa saat menunggu buka, saat bangun sahur, atau saat habis salat. Pesan penting untuk
saya pribadi dan pemirsa sekalian, jangan tunggu amal besar, mulailah dari hal yang kecil, tapi barengi dengan ikhlas, konsisten, dan dilakukan di bulan Ramadan. Insya Allah itu akan bernilai besar, walau kecil. Karena Allah tidak melihat besar amal, tapi Allah melihat ketulusan dan waktunya. Sebagai penutup, bayangkan nanti di akhirat, kemungkinan kita akan kaget melihat pahala besar ini. Pahala besar ini dari senyum yang kecil yang kita anggap biasa, sedekah yang receh, zikir yang pendek sekali, kemudian menahan amarah saat puasa. Lalu kita berkata, ya Allah, kapan aku beramal sebanyak ini? Allah pun menjawab, itu dulu saat Ramadan, ketika kau mengisi waktu luangmu dengan hal-hal yang sederhana saja. Sebagai penutup, semoga Ramadan kali ini tidak hanya habis untuk lapar dan haus saja, tetapi penuh dengan amal kecil yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.